Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan hamidah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis solihin. Allahumma rzuqna al-ikhlas, Allahumma rzuqna al-istiqamah, Allahumma rzuqna husnul khatimah wal mautu fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, rahimahumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu, ya. Mudah-mudahan ini adalah bentuk keaslian kita atau mencontoh ya para sahabat Nabi, juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada seorang sahabat yang terkenal namanya Abdullah ibnu Rawahah, ya. Dia itu adalah seorang sahabat yang paling suka ngajak-ngajak orang lain untuk duduk-duduk seperti ini. Saya tahu dari peserta yang paling juga hadir. Tahu aja materi saya sama gitu ya, tapi hadir lagi di sini. Gitu ya. Mungkin itulah keberkahan ya. Karena fokus saya selama bulan Ramadan ini memang juga di Samarinda, saya mengangkat 4 sirah wanita yang paling terpopuler nanti di surga, di akhirat. Jadi banyak orang masuk surga, banyak wanita yang masuk surga, tapi kemudian ada 4 yang paling populer gitu, yaitu Khadijah, Maryam, Fatimah, dan Asia. Jadi Ramadan ini itu 4 wanita ini saya kaji di beberapa pengajian, karena mudah-mudahan Ramadan kali ini tuh kita bisa lebih bertafakur buat diri kita gitu ya. Bagaimana kita mencontoh menjadi seorang wanita yang terbaik gitu ya. Karena sekali lagi ta'inna dzikra, adapun ini semua hanya sekedar mereview ulang. Mungkin teman-teman sudah sering tahu mendengar, tapi hanya mereview ulang, karena fadzakir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena seringlah memberikan peringatan, karena peringatan itu pasti akan bermanfaat kalau orang itu sudah beriman, punya iman kepada Allah. Gitu. Dan insya Allah ketika bulan Ramadan keimanan kita sedang baik-baiknya gitu ya, sehingga baik sekali untuk mengkaji kisah-kisah wanita teladan ya yang ada di akhirat. Nah, saya kembali kepada Abdullah ibnu Rawahah. Rasul bersabda, rahimallahu ibnu Rawahah. Allah ini sangat cinta sekali kepada Abdullah ibnu Rawahah. Kenapa? Satu aja penyebabnya adalah innahu yuhibbul majlis allati yatabaha bihal malaikah. Karena dia itu yuhib itu pakai fi'il mudhari yang sudah belajar bahasa Arab. Artinya apa? Dia selalu suka, dia selalu senang. Kalau orang suka, orang senang, dia akan melakukan dengan ringan. Karena ada orang yang dia keberatan rumahnya dipakai taklim, ribet. Nanti gimana kalau anak saya dimusikan, biasanya dia pokoknya ribet. Gelar kan, kalau kata teman saya, yang namanya kan tinggal gelar tikar, kemudian siapkan aqua gitu ya. Paling kalau ada kue beli jajanan paling nggak sampai juga 300.000 gitu kan. Jadi itulah kalau Abdullah itu yuhibbu, dalam hadis yuhibbu, dia suka sekali. Al-majlis, sebuah pertemuan allati yang di situ dia tabaha bihal malaikat, yang malaikat membanggakannya. Jadi memang majlis seperti ini tuh nggak sederhana, karena kalau dalam yang pernah saya kaji kajian tentang tafsir, bahwa amaliyah khotiro, jadi proses yang paling mengagumkan di dunia ini itu bukan proses pembuatan pesawat atau nuklir, tapi apa? Proses pembuatan cahaya untuk disebarkan kepada umat. Itulah proses yang paling dahsyat di muka bumi ini. Yaitu proses kayak begini nih. Kenapa? Karena proses intajun nur, proses pembuatan cahaya agar cahaya ini masuk ke rumah-rumah kita, masuk ke jalanan, ke pasar-pasar gitu ya, masuk ke pemerintahan gitu ya. Bagi teman-teman kita yang mau pemerintahan, masuk juga, pokoknya ke seluruh lini di mana kita berada. Karena itu kemudian dalam hadis yang kita sudah sering baca hadisnya, yaitu khaffat alaihimul malaikah, Allah mendatangkan seluruh malaikatnya untuk hadir ke sini, ya. Wa ghasyiatumur rahmah, diliputi kasih sayang. Kemudian dzikra fi man inda, ini yang dimaksud dengan yatabaha, dibanggakan.
Makanya kalau saya bilang sepanjang majlis ini kata-kata harus dijaga gitu ya. Hati-hati karena jangan sampai itu jadi doa gitu kan, harus yang baik-baik. Hati juga harus baik-baik niatnya, jangan kemudian kita berprasangka buruk mau dengan guru maupun dengan siapapun gitu. Karena kadang-kadang gini, ada juga orang dapat misalnya ada taklim, ini ustaz ini minum saya nih gitu. Minum saya nih, jangan-jangan dibisikin ya kemarin sama satu di antara anak ini gitu ya. Nah itu hati-hati, kenapa? Ayat nih yang harusnya itu jadi cahaya buat kita. Karena kadang-kadang ya itulah ya, Allah itu kan dari mana saja dia akan mendatangkan nasihat buat kita. Gak ada tuh request gitu ya. Kayak hari ini gak ada request gitu ya dari siapapun. Jadi menurut saya ini harus kita perhatikan karena jangan sampai ini kemudian menjadi hal yang mengganggu kita. Nah, insya Allah kali ini saya akan mengangkat satu hal. Yang pertama adalah bahwasanya Quran itu adalah cahaya Allah. Bulan Ramadan memang disiapkan oleh Allah. Bahkan alam ini sebenarnya diciptakan oleh Allah semua untuk Allah persiapkan kita mengamalkan isi Quran. Kenapa ada bumi? Karena disiapkan untuk Allah itu. Makanya dalam hadis kan innallaha kataba kitaban al-fay'am qabla an yakhluqas samawati wal ardh. Jadi 2000 tahun itu Allah sudah menyiapkan Quran ini, ditulis oleh Allah ya. Baru kemudian dia ciptakan bumi dan langit. Itulah penjelasan dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman baru kemudian Allamal Quran, baru khalaqal insan. Kok bukan Ar-Rahman khalaqal insan baru Allamal Quran? Gitu kan? Memang dalam hadisnya adalah Quran dulu. Kita kalau mau buat sebuah yayasan, siapin orangnya dulu atau konsepnya dulu? Konsepnya dulu, gitu kan? Allah menyiapkan 2000 tahun bayangin sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi makanya kalau dalam tujuan fungsi kehidupan kita itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Khalaq itu maknanya menurut para ulama. Jadi tubuh kita ini sudah disetting ya Allah memang disiapkan untuk sholat, untuk pakai hijab, untuk kita tidak bergibah. Karena kalau kita bergibah itu rusak sel-sel tubuh kita juga. Kan kita marah, kita emosi. Kan sisi penciptaan kita ini wa ma khalaqtul ya Allah kita penciptaan. Jadi sisi penciptaan sudah disiapkan Allah memang untuk beribadah kepada-Nya, berbuat baik. Banyak kan sekarang penyakit-penyakit seperti itu karena amarah dan sebagainya. Banyak sekarang kaitannya penyakit-penyakit itu dengan kejiwaan. Karena memang tubuh kita sudah disiapkan oleh Allah. Bahkan alam ini memang disiapkan Allah untuk menjadi tempat kita berquran. Ya, dimanapun kita berada, apapun tugas dan fungsi kita, apapun takdir yang Allah berikan kepada kita, ini harus fokus terus. Karena itu, alhamdulillah, saya ambil satu curhat Rasulullah yang ini diabadikan sampai hari kiamat. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Allah, wahai Rabbku. Rabb itu kan kenapa bukan Allah? Karena Rabb lebih terasa menyentuh. Wahai Rabb yang telah memberikan kehidupan. Wahai Rabb itu kan mencipta, kemudian memelihara, itu kan Rabb. Kalau Allah kan namanya Allah. Ini Rabb ini adalah sifatnya Allah, adalah bagaimana Allah berinteraksi dengan kita, memberikan kita semuanya. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, Rabb yang sudah memberikan kehidupan kepada kita dan semuanya. Inna qaumi, sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal Qur'an. Kenapa hadzal Qur'an? Karena hadza itu bukan zalika. Kalau zalika jauh. Kalau hadza itu dipegang hadza. Ya Allah, mereka telah menjadikan Quran, yang Quran itu ya Allah di rumahnya, dipegang sama dia ya Allah. Hari-hari dikaji ya Allah, tapi apa? Ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, ditinggalkan. Apa makna ditinggalkan? Menurut tafsir Ibnu Katsir ada 5 yang harus dilakukan oleh kita agar tidak termasuk meninggalkan Quran. Kalau hanya 1 kita lakukan, termasuk kita meninggalkan seluruh Quran. Kalau hanya 2, termasuk juga meninggalkan seluruh isi Quran. Jadi nggak main-main. Pertama, kalau kita hanya baca, tapi kita tidak menghafalkannya, mencoba menghafalkannya, maka apa? Kita termasuk meninggalkan Quran. Lu gimana? Masa mau sholat dari dulu sholatnya ya? Dari zaman misalnya dari 17 tahun sampai di umur 34 tahun atau 40 tahun, tetap ada tuh juz amma, kada pernah naik-naik. Ya, padahal apa? Punya kemampuan dia menghafal, gitu kan? Jangan sampai itu pindah-pindah lah, walaupun misalnya surah Maryam 5 ayat, surah apa gitu ya.
Terus gini juga, kadang-kadang orang-orang gini, saya takut bu bercita-cita jadi penghafal Quran nanti. Enggak, ya Allah, berniat saja itu sudah dituliskan sebagai satu amalan yang utuh. Makanya kan dalam Quran itu ada gini, kita mendapatkan 3 bagian dari amal soleh kita. Pertama apa? Apa yang kita niatkan. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan wa may yuhajir fi sabilillah tsumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang dia berniat hijrah, tiba-tiba wafat, tapi kata Allah faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Sudah dituliskan penuh lengkap dia berhijrah. Karena niat. Sekarang kenapa sih kita takut? Saya bercita-cita mau hafal Quran 30 juz. Jangan kita bilang, saya juz 29 aja nih. Harusnya kita berniat seperti itu. Orang saja 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, 10, dia punya apa? Planning kehidupan untuk dunianya. Kalau bisa tuh 10 tahun ke depan saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil, anak saya sudah selesai dan sebagainya. Kenapa nih kita buat Quran yang dengan niat saja sudah dituliskan lengkap, utuh? Kok nggak mau berniat? Dan kata Rasulullah, kita kalau untuk akhirat jangan setengah-setengah. Makanya nggak pernah tuh ada kata-kata Rasulullah, hey mintalah kamu emperan surga aja. Nggak ada. Kan sering kita, saya nggak apa-apa, mau beli di emperan aja deh. Jangan, nggak ada tuh. Yang ada apa? Idza sa'altumul jannah fas'alul firdausul a'la. Kalau kamu minta surga, harus minta surga Firdaus. Surga Firdaus itu surga yang paling di atasnya arasy. Setelah itu arasy Allah. Di situ katanya terpancar mata air surga dari situ. Kita disuruh minta oleh Rasul surga tertinggi, bukan emperannya. Inilah kalau untuk akhirat. Sekarang Quran untuk akhirat, itu dunia akhirat. Ya kan? Harusnya punya niat. Tapi jangan juga gini, niat aja tapi nggak pernah juga menghafal gitu kan. Artinya apa? Dengan niat itu ada dorongan. Artinya kita mencoba juga melakukan step-stepnya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua apa? Laha makasabat wa alaiha makasabat. Apa yang kita lakukan? Itu juga menjadi pahala. Jadi pertama apa yang kita niatkan, kedua apa yang kita lakukan, yang ketiga adalah apa yang kita tinggalkan buat orang lain. Makanya di surah Yasinnya inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Allah mencatat seluruh yang kau lakukan dan menulis bekas-bekas kebaikan. Ini saya bilang kalau bekas-bekas kebaikan, ini buat teman-teman yang di pengajian, siapapun teman kita sampaikan, ya, ajak dia kepada kebaikan. Karena kadang-kadang orang hanya nggak tahu seperti apa peluangnya, kayak apa dia mau datang ke pengajian gitu kan. Itu bekas-bekas kebaikan yang ditinggalkan kepada orang lain. Sama apa? Anak-anak yang kita didik, anak kita sendiri maupun anak orang lain. Jadi jangan kita bilang gini, saya habisin waktu ngajarin anak orang lain. Anak saya nggak saya ajarin. Anak kita ajari juga dengan anak orang lain. Jangan kita menganggap saya belum masak, ya. Saya belum masak, belum apa. Anak saya sudah ngaji sama saya, masa anak orang lain belum ngaji sama saya, udah gitu nggak dikasih duit lagi, gitu ya. Jangan seperti itu, karena apa? Ini bekas kebaikan dia buat kita. Jadi anak tetangga, anak siapa? Jadi kan dia juga anak soleh sesoleh anak kita. Karena apa? Boleh jadi itulah bekas-bekas kebaikan yang kita tinggalkan nanti. Sebab menuju Allah ini berat, susah, gitu ya. Butuh bekal banyak. Jadi serpian-serpian apapun yang bisa kita ambil dari kebaikan ini kita ambil. Jangan kita menjadi orang yang terbelakang, dia aja dia lebih punya peluang dibanding saya mah, gitu. Enggak, gitu ya. Kalau kita bisa, maka kita yang duluan. Makanya ada seorang orang mengatakan, kalau bisa engkau orang yang terdepan menuju Allah, kamulah orangnya. Jangan tunggu yang lain. Kalau untuk dunia, misalnya kayak saya nih, ya dari dulu kan saya suka jual-jualan gitu ya. Jual-jualan lama-lama pas di Samarinda, Umi kamu jualan lagi, kata suami saya. Umurnya sudah berapa gitu ya? Kamu ini punya potensi besar loh Mi, kata suaminya gitu. Buka sudah tahfiz Quran, TK Quran, ayo buka, gitu kan? Belum ada dana nih, jualan aja dulu Bi. Nanti dari dana itu Umi tabung. Sampai kapan kamu mau nabung? Ajak teman-teman beramal soleh, ayo sudah, gitu ya. Jadi saya pikir juga, ya kok saya ikut jualan juga terus menjadi juga, gitu kan? Kalau teman-teman yang lain mungkin dengan mereka bisa beramal soleh dengan dana. Kalau saya mungkin karena mereka untuk belajar bahasa Arab misalnya sudah 6 tahun kan juga ribet gitu ya, nggak punya kesempatan. Jadi maksudnya akhirnya saya terpaku juga, kemudian saya bilang oh iya betul, saya harus berubah nih gitu. Jadi sekarang saya nggak jual-jual lagi apa-apapun, jadi cuma buka Quran, kemudian saya juga resign dari ngajar saya di Mahat Hasan bin Ali karena ngurus Gaza yang ke-6 ya. Tapi alhamdulillah ya, artinya banyak kemudahan kemudian Allah berikan. Nah jadi artinya kadang-kadang kita mengevaluasi, harus mengevaluasi diri kita.
kekuatan saya di mana, apa yang bisa saya jadikan bekal lebih cepat untuk ke akhirat. Karena kalau kayak saya mau ikutin orang jualan, saya selalu kalah gitu ya, gitu kan. Tapi kalau ternyata di yang lain saya diberikan kekuatan oleh Allah, gitu. Tapi kalau saya kayaknya kalau di ngajar dan sebagainya nggak bisa. Saya kuat di jualan, entah saya nyumbang dana aja, boleh, gitu ya. Jadi seperti itu. Kita bisa mengaca diri kita tuh kuatnya di mana, ya, masing-masing. Karena apa? Itulah kita saling menguatkan, sebagaimana sahabat Ansor dan Muhajirin, ya. Mereka saling menguatkan. Karena kalau sendiri, memang kita lemah, kita nggak punya kekuatan, gitu ya. Nah, jadi saya kembali kepada tadi. Pertama, kedua menghafal. Kalau kita sudah baca dan menghafal, tapi kita tidak mentadaburi isinya, maka apa? Kita juga termasuk orang yang meninggalkan seluruh Quran. Ini ngeri ya. Yang ketiga apa? Kalau kita sudah sampai mentadaburi, tapi kita tidak mengamalkan, sama meninggalkan seluruh Quran. Kalau kita sudah sampai mengamalkan nih, tapi kita nggak ngajak orang, nggak mendakwahkan kepada orang lain, maka juga meninggalkan seluruh Quran. Jadi lima-limanya harus dilakukan dengan sama, berterusan. Porsinya boleh seperti, tapi kelima ini berjalan tiap hari. Kita evaluasi, sudah ngajak orang belum? Sudah ini belum? Nyampaikan kebaikan. Luar biasa, saya tahu teman-teman ini paling suka pengajian. Sebenarnya udah bisa jadi guru. Bener. Jangan sampai ya, catatan itu dicatat terus. Karena air yang diam, mohon maaf ya, air yang dia diam, airnya jernih nih. Tapi karena dia didiamkan, ada nyamuk di situ, ada. Makanya nanti di akhir acara saya mau sampaikan satu ide kepada teman-teman, ayo bergerak. Kenapa? Karena memang air yang diam itu dia akan busuk, nggak ngalir. Makanya satu hal lagi dalam surah Al-Jumu'ah sebutkan ya, masalul ladzina humilut taurat tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Ya, bisa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatil wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Jadi Allah menggambarkan orang-orang Yahudi yang dia sudah mempelajari Taurat, banyak Tauratnya, tapi dia nggak ngamalkan, nggak ngajarkan, nggak apa, pokoknya tidak beramal ma'ruf nahi munkar. Akhirnya apa? Seperti keledai yang bawa kitab-kitab. Itu kan ujungnya apa? Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah nggak kasih petunjuk buat orang zalim. Kok zalim sih? Ternyata kezaliman terbesar adalah menghalangi cahaya Quran kepada orang lain. Itu kezaliman terbesar. Kenapa? Kalau kita menghalangi orang dari cahaya matahari, mungkin dia hanya sakit atau kemudian meninggal, dia terputus dari dunia. Tapi kalau menghalangi orang dari Quran, maka kita menghalanginya dari akhirat, dari Allah, dari surganya Allah, dari ampunannya Allah. Makanya itu juga maknanya wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Fitnah di sini maknanya apa? Fitnah terbesar itu adalah kita jauh dari Quran. Lihat aja, kalau sudah jauh dari Quran, fitnah akan datang. Fitnah mata datang, fitnah hati datang, fitnah semua. Keluarga terfitnah karena jauh dari Quran. Itu pemanahnya bukan sekedar wal fitnah itu fitnah diri kita, bukan. Tapi wal fitnah itu adalah fitnah jauh dari Quran. Asyaddu minal qatl. Kenapa asyaddu? Kenapa lebih berat? Iya, kalau orang dibunuh habis di situ aja. Tapi kalau orang sudah jauh dari Quran, dia bisa merusak kemanapun. Boleh jadi dengan membunuh orang yang buruk, putus keburukannya. Tapi kalau dia masih hidup dan terfitnah jauh dari Quran, alhamdulillah kayak sekarang. Ya, saya ngeri juga mendengar kondisi ekonomi Indonesia hari ini. Tapi saya lihat teman-teman subhanallah yang melalui Mbak Dini yang transfer ke saya terus bertambah ya, untuk beberapa mustahik yang saya isi pengajiannya, juga beberapa mahasiswa yang saya bantu gitu ya. Jadi katanya di Islam Bersih kemarin itu sampai pengurangan 1.000 karyawan. Jadi sekarang memang ekonomi sangat turun sekali, jatuh sekali Indonesia gitu ya. Kemudian juga banyak sekali ya kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan. Sampai kemarin saya tiba-tiba punya ide, oh iya teman-teman, mungkin per 6 bulan sekali kita bantu untuk share baju-baju kita yang udah nggak dipakai gitu ya. Karena semakin banyak ya tetangga saya kebetulan tinggalnya dekat TPA, tempat pembuangan sampah akhir ya, pemulung-pemulung, kemudian orang-orang Madura Batak itu pada mengeluh gitu ya, beli baju mereka nggak bisa dan sebagainya. Tolong Bu, kalau ada baju-baju bekas kami mau Bu. Sekarang merasa udah beli beras daripada beli baju satu anak gitu ya, kasihan juga. Ya udah, saya bilang mungkin ini jadi gerakan terus menerus gitu ya, ke depan gitu ya. Apalagi saya juga mendapatkan keberkahan sambil merawat ibu saya, bolak-baliknya kadang pulangnya kosong, jadi bisa bawa baju-baju tersebut dan saya salurkan gitu ya. Jadi apalah yang bisa kita, karena kalau cuma baju di rumah saya nggak cukup gitu ya, sedikit sekali gitu kan. Tapi dengan berbagi dengan teman-teman itu bisa. Nah ini maksud saya,
adalah yang harus terus kita lakukan ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang zalim. Bagaimana cahaya Quran sampai kepada masyarakat. Dan insya Allah kali ini sedikit yang akan kita bahas adalah kisah daripada Maryam. Saya berkisah dulu, baru nanti kita buka Qurannya. Kita lihat tadabbur mana yang akan kita ambil ya. Yang pertama adalah Maryam ini disebutkan dalam hadis dalam Al-Quran bahwasanya dia lahir dari Imran. Imran ini ada yang menyebutkan dia adalah dari keturunan Nabi Daud. Di atasnya lagi Sulaiman ya. Kemudian dia sebenarnya juga keturunan dari garis Nabi Ibrahim ya. Dari keturunan Ishak. Jadi Nabi Ibrahim itu kan ada Ismail, ada Ishak. Nah ini Nabi Maryam ini atau Maryam ini adalah dari keturunan daripada Ishak, atasnya Nabi Ibrahim gitu ya. Nah jadi kemudian ini adalah keturunan generasi soleh luar biasa gitu ya. Dan kemudian Imran ini memang adalah orang soleh ya sebagai pemuka Bani Israel. Ada yang menyebutnya nabi, ada juga yang menyebutkan tidak, dia bukan nabi tapi adalah pemuka Bani Israel pada masa itu yang sangat disukai, yang sangat disayangi oleh kaum Bani Israel. Sampai kemudian Quran menggambarkan surah Al-Imran. Jadi dalam Al-Quran itu ada tiga surah yang semua berkaitan tentang menceritakan tentang keberkahan keluarga besar ini, yaitu surah Maryam, ya surah Al-Imran sebagai ayahnya Maryam, kemudian surah Al-Maidah yaitu berkaitan dengan mukjizat dan turun kepada Nabi Isa sebagai cucu daripada Imran, dan yang terakhir adalah surah Maryam. Ya, juga di sana berkisah tentang Zakaria yang masih daripada paman-pamannya Maryam. Jadi tiga surah ini. Jadi tidak ada satu keluarga yang sampai diturunkan tiga surah gitu, membahas cucunya, membahas ibunya, membahas ayahnya gitu ya, sampai seperti itu. Bahkan kakeknya juga dibahas, Ibrahim gitu kan, ada surah Ibrahim. Jadi ini luar biasa ya, garis keturunan yang memang harus kita gali terus. Mungkin teman-teman nanti Ramadan tahun depan atau mungkin besok bisa menggali lebih banyak apa yang ada kehebatan rahasia kehebatan keluarga ini gitu ya. Nah kemudian saat itu dalam riwayat diceritakan ibunya atau Hana ini sudah lama tidak mengandung ya. Tiba-tiba dia melihat ada seekor burung itu ngasih makan anaknya ya. Kemudian tiba-tiba dia dari situ kok pengen banget punya anak, melihat bagaimana kasih sayang burung itu memasukkan biji makanan ke mulut anaknya gitu. Nah kemudian dari situ dia pengen sekali punya anak, sampai kemudian hasratnya timbul luar biasa, dan akhirnya dia bernazar kepada Allah, ini nazar tuh mahibat bila kamu hararan kata qabal mini ya innaka antas samiul alim. Nah itu kemudian tidak lama kemudian dia, tapi di situ dia ingin sekali anak itu menjadi muharrir. Muharrir di sini pengabdi yang akan mengabdi di Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu banyak sekali pengabdi-pengabdi yang bantu membersihkan, kemudian memakmurkan masjid itu, kemudian juga mengajarkan ilmu. Jadi ramai di situ. Dan memang biasanya para pemuda, perempuan tidak ada di situ. Jadi perempuan semua laki-laki. Nah, kemudian ternyata pada saat dia lahir ya, ternyata yang lahir adalah perempuan, ya. Makanya dia mengatakan ini wada'tuha unsa, dia katakan gitu. Jadi kata-katanya dia mengatakan, ya Allah ternyata yang lahir perempuan. Mohon maaf ya Allah, tadinya saya tuh dalam nazar saya tuh sebenarnya saya pengen laki-laki karena dia bisa mengabdi di Baitul Maqdis, tapi ternyata perempuan. Ya Allah mohon maaf gitu ya, kalau dia nggak bisa semaksimal sebagai seorang laki-laki ya Allah gitu. Allahu a'lamu bima wada'at, Allah lebih tahu kenapa apa yang akan dilahirkan oleh Hana nanti ya. Nah kemudian pada saat itu dia katakan wa inni samaituha Maryam, tapi ya Allah meskipun dia perempuan tetap kunamakan dia Maryam. Maryam maknanya adalah Abdullah, pengabdi kepada Allah ya, nggak apa-apa deh gitu, meskipun dia bukan laki-laki tapi tetap kepada niatku karena sudah kunazarkan mau menjadi pengabdi agama Allah, jadi tetap kunamakan Maryam. Jadi Maryam itu maknanya dalam bahasa Ahrami adalah Abdullah atau hamba Allah, pengabdi kepada Allah. Nah kemudian setelah itu pada saat itu ada yang sebuah riwayat ketika dia sudah lahir, kemudian karena memang dia nazarkan anak ini adalah untuk pengabdi, dia langsung kasihkan ke yang mas'ul di tanggung jawab di masjid Baitul Maqdis ya. Silakan siapa yang mengkafir ini, anak ini saya serahkan, sudah saya nazarkan untuk menjadi pengabdi Baitul Maqdis. Ada juga yang di dalam riwayat ketika dia sudah usia 12 tahun diserahkan kepada rohib yang ada di sana. Tapi kemudian pada saat itu para rohib Yahudi juga berebut, karena apa, ini sebuah kemuliaan merawat seorang anak soleh ini ya, anaknya Imran. Maka kemudian pada saat itu mereka mengadakan undian. Disebutkan juga dalam surah Al-Imran kisahnya,
bahwasanya pada saat undian itu adalah mereka melemparkan seperti pena, dimasukkan namanya di dalamnya, kemudian ditulis namanya, kemudian dilempar ke Nahru Urdun, ya, sungai di Urdun, ya, di dekat Baitul Maqdis. Kemudian siapa yang penanya itu berjalan mengikuti arus air, maka dia tidak bisa merawat Maryam. Tapi siapa yang melawan arus, maka dialah yang terpilih. Maka ternyata ketika dilemparkan kolam itu, selalu yang pertama yang melawan arus adalah kolamnya Zakaria, ya, kolamnya Zakaria atau pamannya Maryam sendiri. Kemudian mereka masih penasaran, baru satu kali, saya masih pengen rawat Maryam nih. Kemudian dilempar lagi, tapi begitu terus sampai ketiga kali tetap. Akhirnya apa yang sudah diputuskan? Zakaria lah, wakafalaha Zakaria, wa ambataha nabatan hasana, wakafalaha Zakaria. Jadi Allah menumbuhkan menyiapkan biah yang baik buat Maryam, dan Allah juga yang mentakdirkan untuk dikafirkan untuk yang meliharanya adalah Zakaria, seorang nabi. Kenapa dipilih nabi? Bukan yang lain, karena nabi itu mereka punya ilmu. Ilmunya apa? Sama Quran ini. Nabi Zakaria bisa sehebat itu, Maryam sehebat itu, ya Quran ini petunjuknya. Gitu. Bukan yang lain-lain. Mungkin ada kitab lain ya sampai Maryam begitu atau Zakaria. Enggak, ini sama. Bahkan ini yang sempurna. Gitu ya. Jadi seperti itu. Makanya dia dipilih karena dia berilmu. Sebagaimana di zamannya Nabi Sulaiman itu juga suruh pindahkan singgasananya Bilqis ya. Tapi ternyata jin yang menawarkan itu. Tapi ternyata orang yang berilmu yang bisa memindahkan itu. Jadi ilmu itu sangat penting. Makanya kalau ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu, pasti Allah minta kita untuk tambah. Tapi tidak ada. Di Quran hanya Rabbi zidna ilman. Tidak ada Rabbi zidna malan. Ya. Tidak ada Rabbi tambahkanlah hartaku. Walidzalika ana azhabu ilal mall. Karena dengan harta aku bisa ke mall, dengan mal bisa ke mall gitu ya. Enggak, tapi adalah Rabbi zidni ilma ya gitu. Jadi minta ditambah terus itu ilmu. Dan ilmu itu hebat, kalau diberi, semakin diberi, dia semakin tambah gitu ya. Gak pernah habis. Gak kayak harta. Harta maksud saya bukan harta yang disedekahkan, harta yang dibelanjakan aja. Dia akan habis, karena kita habis. Kalau disedekahkan enggak, bertambah terus juga. Nah, jadi itu. Nah kemudian saya kembali kepada tadi. Nah setelah itu kemudian akhirnya dikafir oleh Zakaria. Nah pada saat dilihat oleh Zakaria ini selalu ngecek, selalu melihat kondisi Maria ke sana setelah memberikan ilmu ya. Dia juga mengadakan pokoknya memberikan ilmu kepada Maryam setiap saat. Kemudian kadang-kadang dia masuk ke kamarnya Maryam. Nah ketika dia masuk ke kamarnya Maryam, wajada indah haris kok ada makanan ya. Kalau ya Maryam, anta laki hada, dari mana nih Maryam gitu ya. Padahal kan Maryam orang suci, dia nggak kemana-mana gitu ya. Kenapa sampai kaget begitu Zakaria gitu kan? Kalau anda lagi ada, dari mana ini makanan? Maryam langsung masuk, kalau Tuhan min indillah, ini dari Allah. Kenapa Zakaria kaget? Karena apa? Yang ada di kamarnya Maryam itu buah-buahan musim panas, padahal lagi musim dingin. Aneh banget. Coba nih, lagi musim durian ada durian. Aneh gitu ya. Dimanapun nggak ada durian yang tiba-tiba durian jatuh. Ada. Gitu. Jadi aneh sekali. Jadi pada kalau musim panas, ya kalau musim dingin, seluruh buah-buahan musim panas ada di kamarnya Maryam. Ada. Jadi aneh sekali, gitu ya. Nah, apalagi di negeri Arab kan itu sangat aneh dua musim itu. Sangat aneh sekali kalau ada buah-buahan di musim panas, tapi musim panas ada tapi buah-buahan musim dingin. Di musim dingin adanya buah-buahan musim panas, semua di kamar. Nah dari situ Zakaria terinspirasi kebaikan, wah hebat banget, gitu ya. Akhirnya dia berdoa Bunalika da'a Zakaria Robba. Dia juga kalau Maryam yang masih 12 tahun aja dia bisa berdoa kepada Allah seperti itu, minta rezeki, kemudian dia diberikan rezeki oleh Allah. Masa saya kalau minta nggak dikasih? Maryam kan nggak minta-minta karena ibadah udah dikasih. Maaf, masa saya yang minta nggak dikasih gitu? Maka kemudian dia terinspirasi untuk berdoa, karena itu memang Allah itu lebih banyak memberi daripada apa yang kita minta. Saya kemarin mengatakan coba tuh semua harus kita minta sama Allah. Capeknya itu kita mungkin 5 jam kali dulu berdoa. Karena apa? Satu-satu. Ya Allah, mata saya semoga tidak buta. Ya Allah, mudah-mudahan gigi saya nggak rontok. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini ada oksigen. Ya Allah, mudah-mudahan. Ya, tapi apa? Banyak sekali yang Allah kasih. Saya sering bilang sama ibu-ibu, ibu kita nggak pernah kan bangun tidur minta oksigen. Padahal bu, rumah sebesar ini kalau nggak ada oksigennya kita mati. Ya enggak? Lebih penting oksigen daripada rumah. Tapi apa? Allah tetap kasih. Jadi kita nggak usah marah ketika apa kemudian Allah tidak mengabulkan permintaan kita, karena yang sudah dikasih Allah lebih banyak. Sama seperti tadi Maryam dikasih terinspirasi karena apa? Maryam nggak minta aja udah ada rezekinya di situ, dikasih
sama Allah, wahbah ya, atau haibah, pemberian langsung dikasih. Apalagi saya minta, kata Zakari. Nah di situ dia berdoa. Akhirnya kemudian, memang dalam riwayat disebutkan tidak lama, kalau nggak salah itu hampir berbarengan sekitar 1 tahun antara kelahiran Yahya dan kelahiran Isa. Nah gitu ya. Pada saat itu istrinya hamil, Maryam juga sedang mengandung. Nah kemudian pada saat itu di Baitul Maqdis juga ya, kemudian Allah mengirimkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini menyampaikan satu hal kepada Maryam. Innallaha astofaki wa tahharaki. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu dengan apa? Mensucikanmu. Jadi kamu menjadi wanita suci. Kemudian apa? Wastofaki. Jadi 2 kali dipilih. Wastofaki ala nisa'il alamin. Dan engkau dipilih menjadi wanita ya, yang terbaik di seluruh muka bumi. 2 pilihannya. Pertama, dia dipilih karena kesuciannya. Kedua, dia dipilih karena dia akan melahirkan Isa. Dan yang kedua, ada pendapatnya adalah karena dia menjadi wanita yang dipilih Allah sebagai wanita terbaik di muka bumi. Gitu. Nah, pada saat itu kemudian dia mengasingkan diri ke arah timur Baitul Maqdis, disebutkan di sebuah wilayah ya, untuk beribadah di sana. Kemudian dia memasang hijabnya di sana. Memang dalam riwayat bahwasanya ketika itu ibunya sudah wafat. Ada juga dia masih dalam pemantauan Zakaria ya. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan ujung Baitul Maqdis itu sisi Baitul Maqdis sendiri, cuma di arah timur yang dia ambil untuk beribadah. Nah pada saat itu kemudian malaikat datang menyampaikan kabar bahwa engkau akan mengandung seorang anak. Dia katakan, bagaimana aku bisa mengandung? Aku bukan wanita pezina dan nggak pernah ada yang menyentuhku, yang bukan muhrim, kok bisa? Ya. Kemudian inilah adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan bagi Allah itu adalah sebuah hal yang mudah. Akhirnya dia hamil. Nah, kemudian pada saat dia hamil, dia kemudian berjalan ya, dan pada saat hamil kemudian dia terus beribadah, dan pada saat melahirkan dia keluar menuju pohon kurma. Disebutkan di sekitar Baitul Maqdis itu juga. Kemudian dia pada saat sudah sangat kelelahan, kemudian Allah suruh menggoyangkan pangkal kurma, dan akhirnya kurma itu jatuh, dia minum, kemudian air mengalir di bawahnya juga ya. Kemudian dia minum. Nah Allah kemudian berfirman agar supaya kalau ada nanti yang tanya kepadamu, bilang aja ini nazartu sauma falan ukali maliyoma insiya. Aku sekarang bernazar untuk saum, gak bicara. Aku gak akan bicara kepada siapapun. Itu. Yang bicara siapa? Isa. Karena apa? Sampai hari kiamat juga Maryam bilang, bukan aku nggak ada yang menyentuhku, aku bukan wanita pezina, nggak akan pernah bisa. Gitu. Ya, jadi yang paling bagus adalah anaknya sendiri yang bicara. Dan itu pada saat itu Isa betul-betul baru lahir dia bicara. Ini Abdullah atani alkitab. Ya, kaget orang-orang Bani Israil pada masa itu, orang-orang Yahudi. Nah, sampai kemudian dia dirawat oleh ibunya Maryam, tapi memang luar biasa. Ketika tahu anak ini menjadi seorang nabi, kedengkian Bani Israil, mereka menolak. Bahkan disebutkan dalam riwayat sempat Maryam ini hijrah ke Mesir untuk mengamankan, karena selalu mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi, ya, disakiti. Makanya ternyata Nabi Isa dan Maryam itu satu-satunya nabi yang nggak punya rumah. Mereka pokoknya berpindah-pindah karena dikejar-kejar terus. Mereka kembali lagi ke Baitul Maqdis ya, dan ternyata sampai di situ kemudian terjadi yang namanya mereka menghasut seorang raja Romawi. Jadi itu pada saat itu dikuasai oleh kerajaan Romawi. Ya, mereka menghasut bahwa ini ada orang namanya Isa yang akan menghancurkan kerajaanmu, di mana-mana dia memburukkanmu, menjelekkanmu. Ya. Akhirnya kemudian raja dan pasukannya mencari, sampai kemudian Nabi Isa ini, makanya pengikutnya itu cuma sedikit, dalam riwayat mungkin cuma sekitar 12 orang. Ya. Dalam satu rumah terkepung. Nah pada saat itu dia minta tolong, siapa yang mau di sini, dia mendapatkan ilham dari Allah, siapa yang mau di sini wajahnya dimiripkan kepada dia seperti wajahku, maka dia akan disalib, maka dia akan dibunuh, dan aku akan diangkat naik oleh Allah. Pada saat itu nggak ada yang mau, kecuali seorang anak yang paling muda di antara mereka, di antara Hawariyun. Ya. Kemudian 3 kali diulang oleh Isa, tapi kemudian dia saya. Nah akhirnya pada saat sudah ada yang mau, dipindahkan kemiripan wajahnya ke dia, kemudian Nabi Isa diangkat ke langit. Ya. Nah baru kemudian setelah itu didobrak rumah itu, langsung dibunuh dan tadi disalib. Nah itulah terbunuh Nabi Isa. Dan disebutkan dalam riwayat Maryam itu wafat 6 tahun setelah peristiwa pengangkatan Isa ke langit. Nah,
Nah itu kisah daripada Maryam ya. Jadi subhanallah, kisahnya penuh dengan kesusahan gitu ya, penuh dengan cobaan gitu ya. Bahkan kalau dipikir ya, dia kan wanita paling suci di dunia, yang mengabadikan adalah Allah, tapi tetap aja dia dikatakan adalah wanita pezina oleh orang-orang Bani Israil, dan tanpa tanya-tanya dulu gitu kan. Nah, seperti itu. Nah ini mungkin dari sini ada beberapa ibrah yang bisa kita ambil. Kita bisa buka dulu adalah dari yang pertama, kita lihat dari surah Maryam dulu ya. Ini adalah sebuah rahasia daripada kesuksesan keluarga gitu ya. Kalau kita lihat di sini zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Jadi aku akan menyebutkan rahmat yang aku berikan kepada hambaku Zakaria, karena Zakaria masuk dalam kisah Maryam. Di sini kalau kita lihat yang pertama yang bisa kita ambil adalah bahwasanya dalam surah Maryam pertama ini, jadi di dalam surah Maryam ini ada 3 kisah kelahiran. Yang pertama, kelahiran Zakaria dan Yahya, kemudian kelahiran Maryam dan Isa, kemudian kelahiran juga Ibrahim dan Ishak. Jadi ada 3 kisah orang-orang hebat. Ada. Jadi Zakaria dengan anak Yahya, kemudian Maryam dengan Isa, kemudian Ibrahim dengan Ishak dalam surah Maryam. Nah yang menarik di kisah Zakaria di awal ayat ini. Jadi kenapa Zakaria itu zikru, diingat oleh Allah sampai hari kiamat? Karena dia juga suka mengingat Allah. Gitu. Makanya kalau kita mengingat Allah dalam keadaan sendirian, Allah akan ingat kita di tempat yang banyak. Kalau kita ingat Allah pada saat senang, Allah akan ingat kita saat kita susah. Kenapa Allah wazkur, ingatlah hambaku Zakaria. Kenapa harus kita ingat-ingat sampai hari kiamat? Karena dia juga adalah orang yang senantiasa suka berzikir, mengingat Allah. Makanya saya bilang, perbedaan kita dengan orang munafik itu tipis banget. Kenapa? Orang munafik juga baca Quran. Makanya kan perumpamaan orang munafik yang baca Quran seperti buah kurma. Kurma yang sudah makan, kurma itu adalah 5 tahapannya. Dari pertama matang, apa semua ada lama-lamanya. Itu yang terakhir. Rasanya manis tapi nggak ada baunya. Gitu. Manis aja tapi buat apa? Buat hatinya doang. Tapi nggak ada baunya, nggak ada asarnya, malah keburukan. Seperti itu. Nah jadi orang munafik itu adalah pertama apa? Dia sholat juga, dia baca Quran juga, tapi nggak punya pengaruh. Kalau dia sholat apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sholatnya malas-malasan. Pengen bagaimana cepat selesai. Hanya sekedar kewajiban, hanya sekedar menunaikan kewajiban aja, nggak buat khusyuk, nggak buat apa-apa. Gitu ya. Kemudian apa? Orang munafik juga dia ingat Allah juga, tapi apa? Tapi wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah dia ingat Allah kecuali sedikit. Yang benar itu dikit-dikit ingatnya Allah, bukan sedikit ingat Allah. Harusnya dikit-dikit ingatnya Allah. Gitu ya. Jadi kalau di sini kita lihat ya, wadkur. Kenapa Zakaria ini diingat oleh kita, dibacakan karena dia suka mengingat Allah dimanapun dia berada, haitsumakunta. Dan ternyata saya juga baru tahu, kalau kita misalnya kita lagi begini ya, lagi berhalaqah atau lagi kemana kita zikir, itu suara kita kadawiyun nahli dalam hadis, seperti suara lebah di arasy Allah, ribut banget di arasy Allah. Jadi malaikat pada dengar tuh zikir kita. Misalnya saya berzikir subhanallahil, ini sampai ke arasy Allah nih, kedengaran. Suara kita nyaring. Ini udah sedang berzikir dengan suara kita. Bayangkan, padahal arasy Allah itu jarak satu langit pertama dengan langit kedua aja jarak 500 tahun. Kita nih sampai hari ini nggak tahu mana langit pertama, karena yang kita lihat hanya batas pandang kita. Kan ruang angkasa ngeri banget, nggak ada yang pernah menyentuh sampai ke langit pertama tuh, nggak ada yang lihat. Nggak ada. Ini cuma batas pandang kita, yang langit yang kita biru-biru itu bukan langit pertama gitu ya. Ya kan? Jadi 500 tahun sampai kemudian di langit ketujuh masih dalam jarak 500 tahun, perjalanan 500 tahun manusia. Kemudian apa? Di bawah arasy Allah ada air. Itu juga jaraknya ke arasy Allah 500 tahun lagi. Habis apa? Baru arasy Allah. Nggak ada yang tahu besarnya kecuali Allah. Tapi zikir kita ini tuh sampai ke sana. Bayangin. Sampai di arasy Allah itu. Makanya nggak sederhana yang namanya zikrullah. Dimanapun kita berada, kalau bisa biasakan anak-anak kita. Saya lagi main game tuh, walaupun kadang-kadang dia lupa ya. Kadang sudah waktunya main game, oke, ayo sambil zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah. Malah saya nggak ada. Loh, kok berhenti lagi? Subhanallah walhamdulillah. Nggak apa-apa, mereka dibiasakan ya. Kamu mau gabung sih main game?
Gabung-gabung, tapi zikir juga ya zikir. Subhanallah, akhirnya buat lagu-lagu juga ya, buat lagu. Subhanallah, walhamdulillah, ada lagu lebih ramai ya. Gitu. Jadi seperti itu. Ajarkan anak-anak kita. Kalau bayangkan berzikir subhanallahil azim satu kali itu ditanamkan satu pohon kurma di surga. Nanam pohon kurma di Indonesia, cari bibitnya dulu. Katanya tuh sampai beli ke Eropa, sampai beli kemana-mana supaya cocok untuk tanah Indonesia. Meskipun pohon kurma di dunia itu bisa hidup sampai 10 tahun. Tapi ini kita nggak sederhana loh. Kan kalau menanam pohon kurma di dunia pakai cangkul lagi, nyari tanahnya lagi. Ini menanam pohonnya di surga. Cuman subhanallahil azim. Makanya kata Aidul Qarni, seorang ulama pakar hadis, dia mengatakan berapa banyak kita yang kehilangan kesempatan menanam pohon kurma di surga dengan kilawakol. Kilawakol itu ngobrol. Gimana dia? Sudah beli baju belum? Gimana dia? Rumahnya udah di ternyata dia punya mobil baru ya. Ternyata ya Allah, itu kilawakol, habisin waktu. Apalagi kita habisin misalnya ada berita, kita komentari terus, padahal kita bukan komentator, gak ada juga gunanya kenapa kita berkomentar ya. Seperti itu ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata kilawakol. Kurang-kurangin lah sudah, gitu ya. Bukan nggak boleh, tapi kadang-kadang apalagi teman-teman SMA, sekali-sekali lah kita bilang, oh gimana sih itu, tapi jangan hari-hari, itu gimana, udah nikah belum, jadian nggak dia sama ini, oh dia hari habis waktu, tak baca Quran, tak zikir gitu ya, mahal waktu kita. Nah jadi kemudian kalau kita lihat juga di sini pemanaannya adalah di sini ya, dari ayat berikutnya, kalau Rabbi ini wahana al-mumini washta'al rasul saywa walam akum bidu'ai karabi sokia wa ini fibtul malawaliyah yarisuni wa yarisuni min ali Yaqub, sampai kemudian kalau Rabbi anna yakunu li gulam wa kana timraati akhirah. Nah, jadi di ayat ini satu hal yang pertama, dalam rumah tangganya Zakaria, dia adalah senantiasa mengutamakan ketika terjadi permasalahan di rumah tangganya, dia mengutamakan ini kesalahan saya dulu. Karena itu di sini Zakaria duluan mengungkapkan keburukannya, kekurangannya, ya kan? Contohnya apa? Inni wahanal azmu minni, tulang-tulangku udah pada lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, gitu kan? Dua hal. Tapi dia bicara tentang istrinya apa? Di ujung ayat, di ayat ke berapa nih? Ayat ke-8. Wa kana timro'ati akhira. Satu aja. Enggak dia bilang istriku sudah tua, tulangnya juga udah lemah, udah gitu sama beban dengan aku. Dia cuma bilang apa? Wa kana timro'ati akhira. Satu kata aja. Istriku juga dia sedang mandul. Gitu aja. Enggak panjang-panjang, tapi tentang kelemahannya apa? Panjang dia ngomongnya. Artinya apa? Dalam kehidupan berumah tangga, harusnya ketika ada perselisihan, itu kita mengaca diri kita dulu. Jangan nyalahkan pasangan kita dulu. Sekarang, kalau kita menang terus sama suami kita, emang kita nanti di syuting televisi, gue menang terus loh sama suami gue kalau lagi kelahi. Tuh kan gue lagi yang menang kan? Bener kan? Saya yang menang, bukan kamu. Emang kalau menang tuh apa keuntungannya gitu kan? Kadang-kadang gitu. Suami saya tuh takut suami sama saya. Sekarang kalau takut kenapa bu? apa gunanya untuk rumah tangga gitu ya? Jadi sebenarnya dalam rumah tangga itu bukan menang-menangan, tapi sering kita mengalah. Kadang-kadang itu sebuah kemenangan yang luar biasa. Makanya ada juga riset dari seseorang bahwa kalau suami kita sedang diam marah sama kita, jangan ditanya, kenapa sih ya? Aduh, kok dengan istrimu, kamu sudah gak percaya sama aku. Udah, nah laki-laki tuh perlu bertenang dulu dia. Jangan kita ributin. Makanya begitu Khadijah turun, Muhammad ketakutan turun dari Gua Hira, Khadijah apa? Langsung mengambilkan selimut, langsung memeluknya, langsung menyiapkan tempat tidur, diamkan dulu. Nggak tanya-tanya, kenapa sih kamu ketakutan? Emang kamu kan? Enggak, disiapin dulu. Kadang-kadang laki-laki itu perlu waktu dia untuk diam dulu. Udah selesai, baru dia cerita. Kalau perempuan apa? Begitu kejadian langsung cerita. Ya kan? Kalau laki-laki udah selesai. Dan ada satu fakta juga saya dapat, yaitu apa? Kita hati-hati perempuan. Memang potensi kita bicara tuh 25.000 satu hari. 25.000 kata. Laki-laki hanya 7.000. Ada perbedaan 13.000 ayah gitu ya. Jadi aku bukan cerewet. Memang aku diciptakan itu dengan potensi 25.000 satu hari. Sekarang apalagi udah gitu di pengajian tuh ayah, aku cuma dengerin, nggak ngomong. Enak ustazahnya dia ngabisin tuh 25.000-nya. Makanya saya kan
Begitu Umi mau buka tahfiz Quran lagi, ya bagus Umi, habis-habisin Umi. Jadi sekarang betul aja, saya nggak lagi cerewet sama suami saya. Kenapa sih kamu diam terus? Habis hidup buat ke anak-anak ya. Udah buat ke anak-anak gitu kan. Sebenarnya potensi ini Allah ciptakan kita perempuan ini untuk anak kita, bukan buat ngerumpi sama teman kita. Habis itu kalau anak kita tanya, boleh banget sih lo ya, mau pertanyaan katanya sama gurunya aja. Ini menurut kita buat anak, bukan buat teman. Kenapa? Bundanya tadi nungguin anaknya di sekolah, kecapean sudah cuma habisin di situ 25.000. Sama suami nggak bicara, sama anak juga nggak bicara. Itulah kenapa ya ada perbedaan makna saum dengan asyam. Kemarin yang tahfidz Ramadan sudah pernah saya jelaskan yang sempat ikut sama saya. Siam dalam bahasa Arab maknanya adalah menahan lapar dari terbit fajar sampai maghrib. Tapi kalau as-saum itu fakhusul lisan, khusus untuk lisan. Makanya dalam surah Maryam itu dikatakan wakuli washrobi, Maryam makan aja, minum aja. Nanti kalau ada orang lihat, falan ukalimal yauma ini nazartu laka inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Tuhanku yang Maha Penyayang untuk saum. Saumnya apa? Mulut. Karena dia tetap disuruh makan sama minum, tapi cuma nggak suruh berkata-kata. Ini yang bisa diambil dari dua hal ini adalah apa? Siam kita ini nggak akan sempurna tanpa kita menahan lisan. Nggak akan sempurna. Makanya karena orang semua itu akan kuat untuk menahan. Anak kita juga tahan dari pagi sampai sore. Tapi adakah anak kita yang kuat menahan emosi? Nggak ada. Pasti dia marah-marah gitu kan di tengah waktu itu. Nggak ada yang kuat ya itu. Jadi itulah lisan. Dan satu hal lagi bahwa lisan kita ini kita harus tahu. Makanya kenapa perempuan itu banyak penghuni neraka? Sebabnya ternyata di lisan. Dua aja kan? Dalam hadis apa? Tuksirna laknah, banyak melaknat. Pakai apa banyak melaknat? Lisan. Ntar dikomentarin, ntar iya tuh ibu tuh ya Allah kenapa sih? Gitu, pokoknya dikomentarin. Yang kedua apa? Takfirna al-ashir, tidak bersyukur kepada pemberian suami. Suka ngomel-ngomel sama laki, kalau kata orang Banjar. Akhirnya diomeli terus, dipandai terus ya, seperti itu. Jadi itu dua. Ini penyebabnya semua dari apa? Dari lisan. Jadi kalau kayak saya nih, kita kan semua punya 20.000 ya potensi ini. Makanya gunakan dalam kebaikan, habiskan. Makanya di Quran itu adalah waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Jadi kata-kata terbaik yang ada di muka bumi ini adalah mengajak berdakwah kebaikan kepada orang lain. Itu yang terbaik. Seperti itu. Jadi itu yang pertamanya. Jadi yang pertama adalah dalam rumah tangga kita harusnya kita senantiasa mengikuti Nabi Zakaria dalam surah Maryam, yaitu ketika ada masalah, ketika ada apa, kita dulukan. Boleh jadi ini kesalahan saya harus mengevaluasi diri terus. Insya Allah itu ketika ada permasalahan akan redam sendiri, tidak menyalahkan orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah yang saya ambil lagi kehebatan keluarga ini adalah ini kita ambil dari surah Al-Imran ya. Al-Imran di ayat ke 36. Falamma wadu'atha, jadi ini isqalat ayat 35 ya, surah Al-Imran surah ketiga ayat ke 35. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrar. Ya Allah, sesungguhnya aku menazarkan apa yang ada di perutku ini muharrar. Muharrar itu adalah terbebas dari semua ikatan-ikatan. Ya, ikhlas kepadamu. Fataqabbal minni, maka terimalah ya permohonanku. Innaka antas samiul alim, karena engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Falamma wadu'atha, maka ketika dia lahir, qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ini yang saya tadi sudah sampaikan. Dia bilang apa? Ya Allah, mohon maaf ya Allah, ternyata yang lahir perempuan. Mohon maaf kalau dia tidak seperti nazarku, bahwa aku mungkin dia gak maksimal ya Allah, akan menjadi seorang pengabdi Masjidil Aqsa gitu ya. Nah, satu hal di sini adalah bahwasanya memang Allah tidak menjadikan dari seorang perempuan pun seorang nabi. Tapi Allah luar biasa mengistimewakan kita bahwa seluruh nabi di muka bumi itu lahirnya dari lahirnya seorang perempuan. Ada 124.000 nabi, 313 rasul. Semua lahirnya dari rahim seorang perempuan kecuali Nabi Adam. Ya. Bahkan Isa juga lahirnya dari rahimnya Maryam.
Jadi seperti itu, ini kelebihan yang Allah berikan. Makanya perempuan itu kalau ada yang bilang separuh dari masyarakat, tapi sebenarnya ada ulama mengatakan dia seluruh dari masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat nggak akan terbentuk tanpa lahirnya seorang perempuan. Karena itu wanita-wanita di Gaza itu dibunuhin, ya, dirusak seluruh aliran airnya, dikasih racun dan sebagainya supaya rahimnya rusak. Karena mereka tahu selama ada perempuan, ya, ini akan terus lahir mujahid, gitu. Makanya juga yang dirusakin di Indonesia itu perempuan dulu, dari mode, dari macam-macam itu perempuan dulu. Bahkan kalau ada Felicia mengatakan dunia sekali ini dunia perempuan-perempuanan semua sudah, saking pengaruhnya itu perempuan. Sampai ada laki-laki juga mikirin perawatan wajah dan sebagainya. Jadi laki-laki juga ikut ke perempuan-perempuanan sekarang karena hebatnya itu pengaruh perempuan, gitu ya. Jadi nggak sederhana itu perempuan, punya pengaruh besar. Kemudian pada saat itu wallahu a'lamu bima wada'at. Ini kata-kata Allah ya, wallahu a'lamu bima wada'at. Nah, yang saya mau ambil adalah nazarnya Maryam. Jadi dia berniat luar biasa bahwa anak yang dikandungannya ini adalah menjadi pembebas, ya, menjadi pengabdi kepada Allah, pembebas Masjidil Aqsa, menjadi orang-orang yang betul-betul hamba kepada Allah. Para nabi semuanya, termasuk juga para nabi itu semuanya, ketika dia mau punya anak, bukan dia hamil tiba-tiba hamil, ya udahlah, udah terlanjur udah hamil, ya udah sekalian aja dijaga dirawat gitu ya, enggak. Tapi seluruh para nabi ketika dia mau punya anak itu semua ada tujuannya. Zakaria juga punya tujuan, coba kita lihat di ayat surah Maryam lagi ya, kita kembali ke surah Maryam sebentar, lihat tujuan daripada inginnya Zakaria punya anak. Dikatakan di ayat ini ya, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqir yarisuni wa yarisu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiya, ya. Sungguh aku mengkhawatirkan keluargaku sepeninggalku, sementara istriku mandul, anugerahkan kepadaku seorang anak dari sisimu. Kenapa? Yang akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub. Ya Tuhanku, jadikanlah ia seorang yang diridhoi. Jadi tujuannya punya anak untuk mewarisi apa? Yakub nggak punya harta. Warisannya adalah ilmu, warisannya adalah agama, adalah ad-din. Makanya sesuatu yang paling sempurna yang ada di muka bumi itu adalah agama kita. Makanya al-yauma akmaltu lakum din akmaltu, disempurnakan. Kalau yang lain penuh dengan kekurangan, termasuk kita. Tapi kalau Quran, agama kita nggak ada kekurangannya. Kalau kita mengikuti agama tiba-tiba ada kekurangan, itu bukan salahnya Quran, bukan salahnya agama kita, salahnya kita. Karena Quran ini sudah Allah bilang al-yauma akmaltu lakum dinakum, yang sempurna. Dan subhanallah, kita juga orangnya suka dengan kesempurnaan. Jilbab tuh nggak mau kita merek-merek, kalau bisa sempurna gitu, bagus. Kita memang tabiat kita suka dengan kesempurnaan. Karena itu Allah berikan kesempurnaan yang paling utama, yaitu agama. Karena itu tabiat kita memang suka kepada itu. Dan saya juga mengatakan kita juga suka dengan kekekalan, suka yang kekal-kekal, nggak suka yang sebentar-sebentar, ya. Kenapa dikatakan mobil mainan? Karena sebentar aja rusak, gitu kan. Mobil kita yang agak mahal, agak lama dibilang mobil beneran, gitu. Ya, seperti itu, gitu kan. Harusnya juga, makanya dunia ini dikatakan permainan, ya kan? Benda gurau. Kenapa? Karena dia akan ditinggalkan. Loh, kalau tempat yang benar-beneran harusnya bukan jadi tempat yang ditinggalkan, tapi kan dunia mau ditinggalkan. Mana yang benar, yaitu akhirat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, bahwasannya dia ya bernazar yang luar biasa sampai kemudian, jadi Nabi Yahya juga dia ingin punya anak karena ingin mewarisi kenabiannya, kebaikannya, sama seperti ibunya daripada Maryam, ya. Nah, ternyata dengan niat yang baik ini, maka kemudian apa? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasan. Ada dua hal. Ketika dia bernazar dengan kebaikan, Allah menyiapkan apa? Wa ambataha nabatan hasan. Allah siapkan bi'ah, lingkungan yang kondusif untuk menjaga keimanannya. Habis itu apa? Wa kaffalaha Zakaria. Dia dirawat, dipelihara, diajarkan ilmu oleh Zakaria. Ini dua hal Allah berikan karena nazarnya yang baik. Jadi harusnya kita itu punya anak, ya, punya keluarga, itu punya visi misi yang jelas dan tepat, yang sampai kita menuju surganya Allah, menuju maghfirahnya Allah dengan visi misi itu. Jangan-jangan kita ini menikah, saling cinta dan sebagainya, atau kata teman saya, sama-sama buang sampah di tempat sampah, tiba-tiba itu kok ada yang ganteng ya, kok ada yang cantik, udah dia menikah, ya, harus punya anak 12, nggak pernah ada visi misi.
jatuh cinta di tempat sampah gitu ya, sampai ke pelaminan itu aja berjalan. Jangan sampai seperti itu. Harusnya kita punya visi misi dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Kalau dikumpul dalam Al-Quran ada setidaknya 4 visi misi yang harus kita evaluasi, ya. Yang pertama adalah sebagaimana Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Pertama, kita visi misi yang pertama, kalau bisa dalam rumah tangga itu semua menjadi qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata. Suami menjadi penyejuk pandangan mata bagi istri dan anaknya. Kita juga menjadi penyejuk pandangan mata bagi suami kita dan anak kita. Anak kita juga menjadi penyejuk pandangan mata bagi kita berdua. Sekarang, kalau mau jadikan anak kita, diri kita menjadi penyejuk pandangan mata, perlu berkeringat-keringat, perlu lelah nggak? Perlu. Sedangkan masang horden ya, memperbaiki rumah ini aja kita perlu berkeringat-keringat kan? Padahal cuma horden gitu ya, padahal cuma rumah. Apalagi ini aset mahal sampai ke akhirat. Jelaslah ada yang namanya perjuangan dan kerikil-kerikil yang harus kita perjuangkan di sana untuk menjadikan itu baik. Sama seperti mutiara yang indah itu kan, prosesnya lama sekali, si kerangnya sampai kesakitan luar biasa kan, menahan sakit sampai kemudian bertahun-tahun akhirnya jadi mutiara yang indah. Sakit luar biasa. Jadi perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita, visi kedua harusnya di rumah tangga kita itu visi misinya adalah menjadi imam, menjadi pemimpin bagi masyarakat yang bertakwa. Harusnya siapapun yang ada di rumah kita itu dia nanti menjadi pemimpin. Pemimpin apa? Bagi kalau dia seorang ayah menjadi pemimpin, seorang laki-laki menjadi ayah yang baik di rumahnya. Kalau seorang ibu dia jadi pemimpin di rumahnya. Kalau dia seorang, pokoknya semua menjadi pemimpin. Dan subhanallah kata-kata Qur'annya apa? Waja'alna lil muttaqina imama. Jadi menjadi pemimpin dari masyarakat yang semua sudah takwa. Itu gimana jadi pemimpin orang bertakwa? Kalau menjadi pemimpin orang bejat mah biasa aja. Ini jadi pimpinan yang di bawahnya orang bertakwa semua. Itulah yang diinginkan oleh Quran. Quran itu selalu menetapkan sesuatu yang ideal supaya kita mencapainya hal yang ideal. Inilah perjuangan kita, pemimpin. Makanya itu disiapkan. Dan ini juga menarik di ayat ini juga, walaisa zakaru kal unsa, nggak sama perempuan antara laki-laki. Sehingga dari sisi pendidikannya, dari sisi visi misinya harus dibedakan anak-anak dari kecil. Karena itu dalam sebuah hadis ada namanya Abu Umair. Padahal umurnya baru 4 tahun, tapi Rasul panggil Abu Umair. Namanya bukan itu. Kenapa? Karena sejak usia 4 tahun anak-anak itu harus diperjelas, dia ini laki-laki, dia bisa jadi ayah, jadi dipanggil Abu Umayyah. Kemudian kalau yang perempuan dipanggil Umi. Umi siapa? Bisa tanya sama anak kita. Nah, nanti kamu bisa jadi ibu. Kamu dipanggil Umu siapa? Aku kan anaknya namanya Hani, udah Umu Hani. Panggil dia Umu Hani, walaupun namanya kayak anak saya Sofia. Jadi jelas, saya ini kalau bisa jadi ibu. Jangan kita bilang, kamu ntar jadi dokter ya, jadi arsitek ya, jadi ini ya. Hilang keibuannya. Akhirnya apa? Ngurus anak nggak benar, ngurus suami nggak benar, berkelahi terus, cacak terus, karena nggak tahu psikologinya. Karena sejak kecil nggak disiapkan bahwa saya nanti bisa menjadi seorang ibu. Karena walaupun dia menjadi karyawan, jadi bidan, jadi apa, jadi apapun dia nanti pasti menjadi seorang ibu, ya kan? Atau dia menjadi seorang ayah. Ini hal ini harus dipersiapkan. Makanya subhanallah, hadis tentang ini itu pernah Abu Hanifah sampai nggak tidur satu malam, ya, untuk mentakris manfaat dari hadis ini, sampai sekitar 100 manfaat dari kandungan hadis, satu hadis itu. Abu Umair tadi, yang Rasulullah menghibur seorang anak kecil karena burung kesayangannya mati. Dipanggilnya Abu Umair, bukan dipanggil dengan namanya. Jadi kita harus dialogkan kepada anak kita. Gak pantas loh. Sekarang saya sering sekali juga, kalau juga jadi Abi marah-marah kayak gitu, lempar-lempar. Kira-kira juga, misalnya Abi Taufik nih, Abi kita dia, kalau dia marah sama juga dilempar-lempar, juga mau nggak punya Abi kayak begitu? Nggak mau. Ya udah jangan begitu, kamu harus jadi kayak Abi ini. Nah gitu. Jadi kita hentikan terus. Sofia kalau dia marah sama adiknya, saya bilang, Sofi mau nggak kalau marah tuh kayak gitu? Punya Umi nanti, punya Umi yang kayak gitu. Nggak mau. Ya sudah, jadi Umi yang seperti itu tidak mau. Sudah. Nah, jadi kalau kamu nggak mau seperti itu, ya, maka jangan bersikap seperti itu. Jadi itu kaitkan terus bahwa dia jadi ayah, jadi ibu, jadi ayah, jadi ibu terus. Ini nggak pantas, nak. Nah, jadi ini penting sekali untuk kita tekankan ya, karena
dia nanti jadi imam. Kemudian yang ketiga adalah apa? Visi misi rumah tangga kita, seluruh anggota keluarga kita harus terbebas dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah ini yang paling penting adalah sebagaimana Imam Syafi'i, dia mengatakan ketika ayahnya sudah wafat, dia bilang, Imam Bukhari ya, ayahnya Bukhari mengatakan, wahai Bukhari, wahai ibunya Bukhari, wahai istriku, sesungguhnya bantu aku sampai besarnya Bukhari, jangan sampai dia memakan kecuali yang halal, karena anak ini tidak pernah dimasukkan sesuatu di mulutnya kecuali yang paling halal yang kumiliki, paling halal. Ini juga penting. Kenapa? Pertanyaan daripada Zakaria. Qalat ya Maryam, anna laki hada? Qala ya Maryam, anna laki? Dari mana nih Maryam? Zakaria kok tanya-tanya sih? Ini kan orang soleh, ngapain ditanya makanannya? Lo harus ditanya. Jadi bayangkan, dalam ayat ini kita juga belajar satu adab, bahwa apa? Kita harus tanyakan apa yang dimakan oleh anak kita. Bukan hanya makanan, tapi apa yang ditonton oleh dia. Main apa, main game apa kamu nak? Siapa temanmu nak? Hati-hati sekarang luar biasa yang namanya, jadi saya bilang ibu-ibu harus tambah ilmu terus. Karena apa? Sekarang fitnah akhir zaman tuh makin ngeri. ISIS tuh ngeri sekali tuh. Dia berwajah Islam tapi apa? Sama juga dengan Syiah, tapi menghancurkan. Jihad orang yang anggap kafir, dan itu anak-anak muda yang semangat. Hati-hati, kita sudah ngajarkan kebaikan di rumah, anak kita jadi begitu di kampus kita nggak ketemukan dengan orang-orang yang benar, jadilah dia. Karena apa? Anak kalau sudah remaja, mohon maaf, dia bukan punya kita lagi, punya temannya. Makanya almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung agama temannya. Hati-hati pilihkan teman anak kita. Kalau bisa, seperti saya tahu siapa teman-teman anak saya dudukkan di rumah, termasuk teman-teman di Facebooknya. Perhatikan itu. Jangan sampai nanti na'udzubillah kita sudah menasihati dia sudah nggak bisa. Kayak teman saya nih, anak dia sudah mohon maaf ya, sudah beberapa kali dicari oleh Intel. Pokoknya macam-macam. Karena memang anaknya ISIS. Tapi dia mau marah seperti apa? Udah nggak bisa. Karena ini udah diracun pikirannya. Dia bilang, ayah itu baru aja kan belajar di sini jadi ini. Dia bisa. Jadi seluruh kata-kata orang tuanya itu anak kita. Kebenaran juga, tapi udah salah, rusak. Jadi hati-hati sekali memegang agama. Semakin kesini tuh semakin rusak. Jangan dibilang, oh semakin banyak yang berjilbab kok, alhamdulillah. Tapi juga fitnahnya makin banyak. Nah jadi itu ya. Kembali saya kepada tadi, bahwasanya kita harus tanyakan siapa teman anak kita. Ini kejadian yang Bu Dewi, anggota pengajian kita itu sebenarnya ketika masuk di UI, saya sudah bilang, Bu Dewi, tolong cari kajian teman-teman yang ada di sana, teman-teman kampus. Ya. Saya suruh liko, sambungkan ke liko, gitu ya, atau ke kajian apa, pokoknya yang jelas. Tapi rupanya Bu Dewi kesibukan, dia nggak sempat itu ngurus anak kita. Pesan saya itu nggak disampaikan, dan saya juga kehilangan kontak. Akhirnya anaknya sekarang hilang. Diduga memang terlibat di kelompok ISIS, direkrut sama mereka. Banyak hal yang menunjukkan ke situ. Nah, ini pelajaran mahal buat kita. Itu pun diambil dari apa? Musibahnya dari anggota pengajian saya juga. Ini pelajaran mahal yang perlu hati-hati. Kita kan kadang-kadang, wah anak saya tuh alhamdulillah ustazah, udah SMA saya dididik terus kok, saya lihat terus kok ustazah. Begitu di kampus itu juga tenang-tenang aja. Pernah teman saya, tenang ustazah, kok temannya itu apa yang janggutan, celana cingkrang. Jangan hanya itu yang dilihat, celana cingkrang, janggutan, lihat apa isinya. Karena juga yang celana cingkrang, janggutan atau bercadar itu macam-macam. Tapi nggak semua juga buruk. Maksud saya harus tahu, jangan sekedar itu. Itu temannya cadar-cadaran, sadar, tahu. Iya, tahu cadaran, tapi apa yang diajarkan? Apa isinya? Kalau kebaikan nggak apa-apa, tapi harus aware. Makanya Zakaria saja, seorang nabi loh ya, seorang nabi. Meskipun bukan nabi. Maryam, wanita pilihan, wanita terutama di dunia paling suci. Itu Zakaria masih tanya, anna laki hadza, apalagi kita. Ini pelajaran sekali yang harus kita ambil. Kemudian apa? Juga satu hal, hati-hati dengan makanan kita di rumah. Perhatikan sekali, jangan sampai yang tidak halal masuk ke dalam mulut anak kita atau kita makan. Sebab saya sering bilang juga, kalau anggaran dapur kita 1 bulan 1 juta, tanya sama suami kita, ayah yang mana dari gaji kamu yang paling halal ayah? Ya. Kalau dia bilang ternyata hanya 200.000, nggak apa-apa lah, kalau maksudnya kita pinjam dulu sama tetangga atau sama siapa di sini bisa minjem dana ya, pinjam aja dulu. Nanti
yang itulah yang kita pakai, yang paling halal. Saya tuh sering juga di Unmul atau di Stis tuh sering ada amplop-amplop yang kami kembalikan. Kata abinya, abi dikasih nih, padahal abi nggak masuk hari ini, ya. Atau masuk cuma sekian jamnya dikembaliin, kembali lagi ke kantor. Gaji kami segitu-gitunya aja, tapi harus dikembalikan, dipotong karena abinya nggak masuk. Ya seperti itu. Kalau kita nggak kerja, jangan ambil. Nah, seperti itu. Sehingga ini penting sekali untuk kita lakukan. Harus kita evaluasi terus. Kemudian yang kita ambil pelajaran lagi adalah tadi terbebas dari api neraka, ya. Jangan masukkan neraka di rumah kita. Kalau bisa ya, kalau yang namanya kesalahan biasalah anak-anak melakukan. Kayak saya kadang-kadang anak-anak melakukan kesalahan, saya bilang, abinya juga bilang, Umi pengen kita nih sampai ke surga anak-anak. Jangan kamu nih masukin neraka di rumah kita nih. Ini neraka semua nih. Seperti itu. Jadi sampai ke neraka di rumah kita dan sebagainya. Bahkan sebenarnya itu ibu-ibu harusnya paling sering ingat sama neraka. Karena apa? Hari-hari nyalain kompor, hari-hari ngerebus air. Tapi kita bilang apa? Biasa aja ngerebus air. Padahal ketika kita kena panasnya itu kan gak ngerasain. Dan Rasulullah menggambarkan apa? Sesungguhnya api dunia ini adalah 70 kali nanti lebih panas daripada api di neraka, lebih panas 70 kali daripada api dunia. Api dunia. Sahabat bilang apa? Ya Rasul, ini aja lah kafar. Ini aja udah cukup, kami takut kepanasan, terbakar. Ini itu udah cukup. Jadi gini, inilah gambaran bahwa Rasul mengaitkan dengan api dunia dengan api di neraka. Harusnya itu menjadi pertautan yang betul-betul kuat gitu kan? Sebagaimana juga disebutkan kalau lagi panas sekali, ini lagi panas karena neraka sedang dipanaskan karena itu ditunda sedikit sholat zuhurnya, terutama di luar negeri, ya. Kadang-kadang karena seperti panasnya api neraka sedang menggelegar sehingga ditunda sedikit, agak dingin sedikit. Itu dikaitkan semua dengan harusnya seperti itu diniatkan. Jangan kemudian nggak ada kaitannya, ini kan cuma isi termos, apa sih kaitannya sama neraka gitu ya. Kemudian harusnya tuh jadi kita berzikir, ya Allah, panasnya cuma sedikit kena di tangan udah buka seperti ini, itu gimana kalau saya disiram kayak gini. Dan dalam riwayat kan itu bekas tulang-tulang kita campuran darah itu semua kayak sok gitu ya, bercampur aduk di situ semua, ya. Kalau ayam kan ayam udah mati, ini betul-betul masih dengan darah-darah ususnya itu. Kemudian nanti ketika kita mau minum, itulah diminumkan. Jadi udah panas, terus udah ketemu dengan tulang, kemudian bekas-bekas tangan, nah udah bilang ya diminumkan. Jadi seperti itu.